Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridky Mulyana dan bersama rekan saya Ari Jalus Syaban Hanif. Di sini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan media dan pembelajaran dari materi yang akan kami paparkan. Saya sebagai materi pertama, topik pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama itu klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran, peran media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan yang terakhir kelebihan media pembelajaran. Pembahasan pertama, klasifikasi dan karakteristik media dan pembelajaran. Let's get started. Klasifikasi. Kalian mungkin penasaran, apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu merupakan sesuatu yang dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam kelompok atau ciri-ciri tertentu. Yang dimaksud dari klasifikasi ini yaitu kita memaparkan atau menggabungkan sesuatu seperti observasi. Bisa dimengerti ya? Nah, bagaimana klasifikasi itu berperan di dalam media dan pembelajaran? Mereka berperan itu, yang pertama itu lebih mudah untuk memahami pembelajarannya dan memiliki sebuah konsep atau visual, dan juga adanya audio di dalam pembelajaran, yang dimana di dalam klasifikasi ini sangat membantu untuk memproses seperti ruangan di dalam media dan pembelajaran ini gitu, supaya bisa lebih memahami di dalam media dan pembelajaran ini seperti untuk audio, visual, dan segala macam. Nah, contoh klasifikasi media pembelajaran yaitu contohnya seperti membuat mind map. Bisa dilihat dari di tabel sini ya, atau di slide ini. Kita bisa lihat di dalam ide pembelajaran kita bisa membuat seperti hal-hal yang menarik untuk dilihat, tidak terlalu lama dalam penjelasannya, singkat tetapi bermakna. Yang artinya, di dalam kalau kita ingin membuat konsep seperti ini dengan mudah, kita tidak harus seperti membuat banyak list untuk nomor 1 sampai 10 segala macam seperti itu. Tidak. Kalau kita membuat list seperti itu akan membuat para peserta didik cepat bosan dan mungkin tidak melihat atau menanggapi dari dalam mind map yang Anda buat seperti itu. Topik pembahasan yang kedua yaitu karakteristik. Nah, apa itu karakteristik di dalam media pembelajaran? Mula-mula kita ingin tahu dulu dong apa yang dimaksudnya karakteristik, yaitu sifat atau gaya hidup seseorang yang sehari-hari dimilikinya, seperti sebuah karisma atau karakter dia sehari-hari. Kalau dia mengobrol sama orang tuh dia bakal kayak gimana, asik atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang disebut karakteristik. Nah, untuk bagaimana karakteristik berperan di dalam media dan pembelajaran ini, itu sangat mudah dipahami, yang artinya kita tidak hanya memberi materi dengan kemauan kita saja. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah materi yang kita berikan itu menarik untuk yang lain atau dilihat. Jadi bisa dibilang karakteristik di dalam media dan pembelajaran ini mencakupi konsep yang kita buat juga seperti mind map, tapi ini seperti ada kayak slide visual seperti animasi atau ya mungkin ya saya tahu seperti animasi seperti itu, bukan hanya slide saja di mana ada tulisan segala macam seperti itu. Karakteristik media dan pembelajaran. Di dalam memahami karakteristik media dan pembelajaran, kita hanya mengetahui bagaimana orang lain menanggapi materi yang kita berikan. Yang contohnya seperti kita membuat mind map dan bagaimana orang lain akan menanggapi atau mengkritik dalam sebuah mind map yang kita buat dari animasi
atau dari slide-slide-nya, atau bagaimana visualnya, atau pemaparan materinya, seperti itu. Nah, mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Arijalu Syaban Hanif. Untuknya dipersilakan. Baik, terima kasih Kim Diana atas pembahasan yang pertama. Kini saya akan membahas mengenai peran media pembelajaran. Ada 5 peran mengenai media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dapat bervariasi, dapat mengatasi sifat masif anak didik. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap objek dan konsep. Dan yang ketiga ada menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Lalu ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi adalah media pembelajaran tersebut menarik dan mampu mengarahkan perhatian siswa, mampu berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan media tersebut. Media yang banyak digunakan untuk menarik atensi murid dengan menggunakan media gambar yang dapat ditampilkan dengan proyektor dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi afektif adalah agar menggugah semangat belajar. Siswa dapat menggunakan media khususnya gambar. Dari media ini, emosi akan muncul dan daya serap akan semakin baik. Perpaduan antara teks dan gambar dapat menumbuhkan ketertarikan untuk mempelajari pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada fungsi kognitif. Media pembelajaran dapat memudahkan siswa untuk merekam kembali ke otak mereka apa yang telah mereka dapat melalui beberapa gambar atau visual. Dan dalam memahami materi, siswa akan lebih mudah dimengerti dengan menggunakan gambar daripada penggunaan teks yang banyak. Untuk itu, media pembelajaran memudahkan siswa memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari. Yang keempat, ada fungsi kompensatoris. Artinya, mengunggah semangat belajar siswa agar dapat menggunakan media, khususnya gambar. Dari media ini, emosi siswa akan muncul dan daya serap akan semakin baik. Pembahasan terakhir ada kelebihan media pembelajaran. Pertama, memiliki kemampuan fiksatif. Artinya, dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, ada memiliki kemampuan manipulatif. Artinya, media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan manipulatif sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya. Dan juga pembelajaran tersebut dapat diulang-ulang penyajiannya. Terakhir, media pembelajaran memiliki kemampuan distributif. Artinya, media pembelajaran mampu menjangkau anak didik yang jumlahnya besar dalam satu kali penyajian secara serentak. Nah, sekarang kalian tahu sedikit tentang apa itu media dan pembelajaran dari pembahasan yang kita berikan. Ada tambahan dari kami, yaitu memberikan materi dengan cara media dan pembelajaran itu memang sangat menarik, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain sesuai dari ekspektasi kita. Jadi, kalau misalkan kalian ingin membuat materi ke online atau membuat konten yang sebagai guru atau segala macam, jangan mengekspektasikan hal-hal yang membuat kalian bakal cepat populer. Semuanya itu butuh proses. Saya dari kelompok 1, Rifki Mulyana, bersama rekan saya Arijalu Syaban Hanif, mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.